warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Buya, saya ingin bertanya tentang salawat. Apakah hanya amalan bersalawat yang harus kita kerjakan dalam keseharian kita di setiap waktu dan di setiap saat? Bagaimana dengan zikir-zikir yang lain seperti istighfar dan bertasbih? Makasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihimbau dan dianjurkan kita itu untuk memperbanyak jenis zikir yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Sebab setiap zikir ada ada sesuatu yang Allah berikan di balik zikir itu. Makanya kalau membaca zikir, kalau bisa ya warna-warni, macam-macam. Karena zikir ini ada sesuatu yang Allah berikan di balik ini semuanya. Zikir satunya begitu. Kalau orang baca istighfar saja setiap hari, bagus. Bandingannya adalah orang yang diam, nggak pernah istighfar kok. Orang baca subhanallah bihamdi subhanallah azim, bagus. Bandingannya adalah orang yang nggak pernah baca subhanallah. Akan tapi jika Anda ingin mendapatkan kebaikan yang banyak dan tentunya bermacam-macam, maka bermacam-macamlah membaca zikir. Sehingga ada zikir yang dikumpulkan Imam Haddad dalam Ratibul Haddad, Wirdul Latif, itu macam-macam zikir dibaca. Kalau bisa Anda seperti itu. Cuman kalau saya tidak bisa banyak menghafal zikir, kemudian untuk ngaturnya susah, ya sudah semampumu deh. Pagi sholawat 1000 kali, siang istighfar 1000 kali, sorenya tasbih 1000 kali, boleh. Kemudian tadi hari ini memang bab sholawat. Ini kan hari ini kita bab baca sholawat. Kalau seandainya Anda baca sholawat banyak-banyak, adalah hal yang baik. Lalu istighfarnya di mana? Istighfar itu akan dibarengi dengan kesadaran Anda di saat melakukan dosa. Ya istighfar. Dibagi dong setelah itu dengan istighfar. Berarti kalau hari ini Anda anggap saja begini, sebab belajar itu bertahap. Kalau hari ini Anda belajar ilmu sholawat, kemudian Anda amalkan, tak taunya setiap hari Anda sholawatan, bagus. Karena hari ini Anda mendapatkan ilmu sholawat. Tak taunya pertemuan yang akan datang kita bahas masalah istighfar. Lalu bagaimana istighfar saya? Bagi dong waktu antara sholawat dengan istighfar. Jadi kemudian setelah itu kita dapat ilmu tentang subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, Allah akbar. Maka baca juga yang demikian itu. Berarti bagi lagi, sehingga waktu Anda untuk berzikir kepada Allah, dan salat bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat tadi yang bertanya nih, bagaimana kok hanya baca salat? Yang lain bagaimana? Yang lain ada bagiannya dong. Ini anggapannya adalah Anda tidak punya amalan yang lainnya kecuali itu. Maksudnya Anda tidak pernah punya amalan zikir, mulai dari sholawat. Kemudian di samping itu sholawat itu adalah gampang, mudah, dan di samping itu juga di balik sholawat itu ada tambahan-tambahan yang di situ ada kerinduan kita, hajat kita. Kalau tadi Bashir wa Nadhir karena juru dakwah, tibil qulub ada obat dan sebagainya. Maka hendaknya kita memperbanyak macam-macam zikir. Tapi jika ada orang ingin memperbanyak sholawat terus, adalah sah dan baik. Ada kabar dari Nabi, idzan yukfar dzambuk wa yukfa hammuk, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diselesaikan segala permasalahannya. Tapi di samping itu juga Nabi mengajarkan kepada sahabat yang lainnya untuk baca zikir-zikir kepada Sayyidina Mu'adz. Ya Mu'adz, inni uhibbuk, wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Kul, katakanlah dubura kulli salatin, setiap selesai waktu salat, Allahumma inni ala dzikri wa syukri husni. Amalkan juga setelah waktu salat. Nah, tapi kalau sudah namanya zikir salawat, itu enggak kenal waktu. Zikir salat enggak kenal waktu. Salawat tidak kenal waktu. Kapan saja dan mudah, enggak ada pantangan-pantangan. Kalau baca Al-Qur'an ada pantangannya urusan haid, ya. Tapi kalau sudah namanya salawat kepada Nabi dalam keadaan haid pun boleh. Dimanapun Anda berada boleh bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Kemudian juga jangan lupa membagi waktu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman pembahasan salawat tadi kok kita tekankan, kenapa? Ini babnya adalah untuk menumbuh suburkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai hanya istighfar, enggak pernah pakai salawat. Sehingga apa? Artinya gersang, enggak pernah kenal Rasulullah, enggak pernah biasa baca salawat kepada Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad disebut biasa saja, sallu ala Nabi Muhammad. Yang semangat, sallu ala Nabi Muhammad.